Selamat jumpa kembali dengan saya, Catur Darmayanto, pada Teknologi Pengolahan Gula part keempat tentang potensi kehilangan rendemen. Pabrik gula tidak bisa mengambil 100% sukrosa atau gula dari batang tebu, sehingga dimungkinkan terjadi kehilangan gula. Namun, besarnya kehilangan gula yang mungkin terjadi perlu dibatasi dengan suatu nilai tertentu yang diizinkan. Apabila pada pelaksanaan giling suatu pabrik gula, nilai kehilangan gula melebihi dari batas yang diizinkan, maka harus dapat diketahui dan secepatnya diperbaiki prosesnya. Pada part keempat akan dijelaskan secara singkat beberapa sebab terjadinya potensi kehilangan yang perlu diketahui dan diwaspadai sekaligus untuk dapat dibenahi. Rendemen kebun merupakan fungsi dari faktor on-farm atau faktor kualitas budidaya tanaman tebu. Faktor ini dipengaruhi oleh kondisi lahan, varietas dari tebu, pembibitan, cara tanam, pemeliharaan tanaman, dan pola tanam. Gap atau perbedaan rendemen juga terjadi antara tebu saat di kebun dengan tebu saat diterima di pabrik. Hal ini diantaranya disebabkan karena pertama, manajemen tebang angkut. Tebu yang sudah ditebang sebaiknya harus segera diangkut ke pabrik. Jangan dibiarkan menunggu atau ngelasa di kebun cukup lama. Kedua, pengaturan stok tebu di emplasmen. Perlu diketahui, emplasmen pabrik berfungsi sebagai stok penyangga atau buffer stock antara proses batch yang berada di kebun dengan proses kontinu yang ada di pabrik. Sehingga jumlah stok harus diatur sesuai dengan kapasitas dari pabrik. Ketiga, kualitas tenaga kerja. Dan keempat, pemberhentian di luar rencana. Dalam hal ini yaitu pemberhentian karena sebab luar pabrik. Oleh karenanya pemberhentian yang disebabkan terjadi di luar pabrik harus diupayakan untuk dihindari. Gap juga terjadi saat tebu diproses dengan hasil akhir atau hasil gula yang dihasilkan. Perbedaan ini dapat disebabkan karena peralatan dari pabrik, kualitas dari pemeliharaan peralatan tersebut, kualitas proses, pemberhentian di luar rencana. Dalam hal ini, pemberhentian dalam pabrik karena adanya gangguan peralatan atau gangguan proses. Dan selanjutnya adalah kualitas sumber daya manusia. Potensi kehilangan gula saat di kebun atau yang terjadi di on-farm dapat disebabkan karena pertama, hama tanaman tebu. Hama akan merusak bagian batang tebu sehingga sel batang terbuka dan sukrosa dapat rusak atau hilang, atau ada kemungkinan hamanya sendiri yang memakan batang tebu. Kedua, sinar matahari. Sinar matahari akan menyebabkan sel akan mati karena menguapnya air dari sel batang tebu. Di samping itu, keasaman nira akan meningkat yang berdampak terjadinya perpecahan atau inversi sukrosa menjadi lebih cepat. Peristiwa ini akan terjadi apabila batang tebu yang sudah ditebang atau dipotong dibiarkan terlalu lama di kebun dan terkena sinar matahari langsung. Ketiga, batang tebu rusak atau batang tebu pecah yang disebabkan karena
terkena penyakit, gangguan alam, atau karena luka potong saat ditebang. Hal ini menyebabkan zat-zat renik atau mikroorganisme masuk batang tebu dan merusak sukrosa atau gula yang dapat menyebabkan sukrosa terhidrolisa menjadi monosakarida, yaitu glukosa dan fruktosa, kemudian diikuti dengan perpecahan monosakarida menjadi suatu ikatan tertentu yang melepaskan energi, di mana energi ini untuk kelangsungan hidup zat-zat renik atau mikroba tersebut. Keempat, batang tebu roboh. Tebu roboh bisa terjadi karena angin kencang pada tanaman tebu yang roboh. Akan selalu berusaha untuk bangkit kembali agar mendapatkan sinar matahari. Dan untuk bangkit diperlukan energi yang didapat dari memecah sukrosa atau memecah gula yang ada pada batang tebu tersebut. Kelima, jadwal tebang terlambat akan menyebabkan tanaman tebu berubah fungsi dari vegetatif ke generatif. Perubahan ini memerlukan energi yang diambil dari degradasi sukrosa yang disimpan dalam batang, sehingga sukrosa yang disimpan menjadi berkurang atau hilang. Gejala ini dapat diamati semenjak nilai Kp, yaitu nilai koefisien peningkatan, sudah tidak meningkat lagi. Bahkan apabila nilai Kp mengalami penurunan, menunjukkan kehilangan gula semakin besar. Demikian juga dengan data koefisien daya tahan atau KDT, menunjukkan gejala mulai adanya perpecahan dari inversi gula. Total kehilangan gula dalam pabrik yang diizinkan dinyatakan dalam persen pol dari total berat pol tebu yang besarnya diperkirakan sebesar 2%, yang terdiri dari kehilangan dalam ampas atau dalam bagas kurang lebih 0,5%, kehilangan dalam blotong atau filter cake kurang lebih 0,1%. Dalam tetes, dalam hal ini kehilangan dalam molasis atau tetes, kurang lebih 1,25%. Selanjutnya, kehilangan tidak diketahui, kurang lebih 0,15% atau 0,15%. Apabila kehilangan gula yang terjadi dalam pabrik melebihi dari nilai yang diizinkan tersebut di atas, maka besarnya selisih kehilangan gula yang terjadi merupakan potensi kehilangan yang perlu diwaspadai dan diperbaiki, mengingat bahwa tujuan dari pengolahan gula yaitu untuk mendapatkan hasil produksi gula semaksimal mungkin dari bahan baku tebu yang diolah. Potensi kehilangan gula di pabrik atau potensi kehilangan gula OFAM. Pertama, potensi kehilangan rendemen secara fisik, di mana potensi kehilangan ini kadang dapat diketahui atau mungkin juga tidak dapat diketahui. Hal ini bisa saja kemungkinan diakibatkan dari cara kerja operasional dari operator yang bekerja as usual atau bekerja seperti biasanya. Mungkin saja operator ini belum paham terhadap sifat dan perilaku dari sukrosa atau gula yang diolahnya. Kedua, potensi kehilangan rendemen yang disebabkan oleh mikroba. Sudah menjadi kenyataan bahwa mikroba atau zat-zat renik sudah ada pada batang tebu sejak tebu ditebang dan dikirim ke pabrik. Sedangkan dalam pabrik mungkin saja mikroba ini kurang mendapatkan pengawasan, sehingga mikroba-mikroba ini tumbuh
selama proses produksi berlangsung. Akibatnya, mikroba-mikroba tersebut akan mengkonsumsi sukrosa untuk pertumbuhannya. Selanjutnya, yang ketiga, potensi kehilangan rendemen karena fisika dan kimia. Potensi kehilangan ini terjadi karena terkait dengan sifat dan perilaku sukrosa atau perilaku gula, seperti yang dijelaskan pada part pertama, terutama terhadap adanya perubahan suhu, tekanan, dan atau pH. Contoh pertama, potensi kehilangan gula secara fisik, yaitu potensi kehilangan gula atau kehilangan rendemen akibat kebijakan threshold maksimum 5%. Hampir semua pabrik gula atau PG mengizinkan bahan baku tebu yang akan diproses mengandung thresh atau kotoran seperti pucuk, daun kering, akar, tanah, sogolan, dan lain sebagainya dengan batasan maksimum 5%. Padahal sudah diketahui bahwa thresh atau kotoran relatif tidak mengandung gula. Dan saat keluar stasiun gilingan, didapat ampas tebu yang diperkirakan membawa gula atau sukrosa. Oleh karenanya, ampas tebu keluar gilingan maksimum diizinkan mengandung persenpol, yaitu kurang lebih 2%. Oleh karenanya, kebijakan manajemen yang memperbolehkan tebu dengan thresh maksimum 5% dapat diterima di PG, maka pelaksanaannya di lapangan harus mendapatkan pengawalan yang baik. Kalau tidak ingin potensi kehilangan gula yang ditanggung pabrik gula lebih besar lagi. Contoh kedua, potensi kehilangan gula secara fisik, yaitu potensi kehilangan gula akibat tebu tercecer setelah ditimbang. Hal ini terutama terjadi pada emplasemen yang menggunakan lori. Perhatikan gambar-gambar pada emplasemen berikut ini. Apabila kita lama berada di suatu tempat yang kondisinya seperti pada gambar-gambar tersebut, mungkin kita akan melakukan pekerjaan dengan as usual atau seperti biasanya. Padahal tebu yang telah ditimbang apabila tercecer, maka pihak pabrik gula akan memiliki konsekuensi untuk mengganti sejumlah gula pada pemilik tebu sebesar sejumlah tebu yang tercecer yang tidak tergiling dikali rendemen yang dihasilkan pada saat itu. Contoh ketiga, potensi kehilangan gula secara fisik, yaitu potensi kehilangan gula akibat tidak disiplinnya menjaga kebersihan atau sanitasi di stasiun gilingan. Pada part ketiga telah dijelaskan bahwa perhitungan rendemen yang digunakan PG atau pabrik gula kebanyakan menggunakan metode Jawa atau rumus empirisnya Mr. Holmes. Dan pada rumus tersebut terdapat komponen yang namanya PSHK dengan nilai range 92 sampai 98%, tergantung dari seberapa besar kepedulian operator gilingan dalam menjaga kebersihan atau sanitasi di stasiun gilingan. Guna memberikan pemahaman pekerja terhadap kepedulian menjaga kebersihan atau sanitasi di stasiun gilingan, coba dilakukan simulasi terhadap rumus rendemen dengan metode Jawa tersebut. Dengan asumsi di mana besarnya nilai komponen selain PSHK dianggap tetap besarnya sama, seperti pada tabel, dan hanya nilai PSHK yang berubah pada kisaran 92%
sampai dengan 98%. Maka akan diperoleh grafik rendemen versus PSHK, yaitu pada nilai PSHK 92%, besarnya rendemen 7,5%. Tapi apabila kebersihan dapat dioptimalkan sehingga PSHK-nya mencapai 98%, dengan bahan baku tebu yang sama dapat dicapai rendemen 8% atau dalam hal ini bisa meningkat 0,5%. Contoh keempat, potensi kehilangan gula secara fisik, yaitu potensi kehilangan rendemen akibat adanya kehilangan nira secara fisik selama proses pengolahan yang kemungkinan dapat terjadi di hampir semua stasiun. Tipe kehilangan nira secara fisik yang terjadi di antaranya, pertama, kehilangan nira yang dapat diketahui secara fisik, misalnya adanya kebocoran nira pada pompa-pompa akibat seal dari pompa yang aus, kebocoran pipa-pipa nira atau strobe, atau yang terjadi mungkin adanya tumpahan nira atau strobe. Kedua, kehilangan nira yang tidak dapat diketahui secara fisik. Misalnya, kehilangan nira akibat intrimen atau percikan nira yang ikut keluar bersama uap nira keluar. Hal ini dapat terjadi pada pan penguapan atau evaporator, atau dapat juga terjadi pada pan masak atau vacuum pan. Peristiwa kehilangan ini kemungkinan bisa diakibatkan kurang hati-hatinya operator pada stasiun tersebut dalam mengatur pemasukan nira pada peralatan tersebut. Kehilangan nira akibat adanya kebocoran pipa pada juice heater disebabkan karena aus atau korosi sehingga pipa tersebut berlubang. Akibatnya, nira hilang ikut bersama air kondens pada peralatan tersebut. Potensi kehilangan gula oleh mikroba. Perlu diketahui bahwa pertama, pabrik gula atau PG adalah tempat dihasilkannya gula atau sukrosa, di mana gula merupakan rumah yang paling bergizi bagi kehidupan berbagai mikroba untuk tumbuh dengan pesat. Kedua, mikroba akan mengkonsumsi gula dan menghasilkan berbagai metabolisme yang mampu menghalangi sekaligus menyebabkan kesulitan proses pengolahan gula, yang pada akhirnya akan berpengaruh negatif pada perolehan gula, baik kuantitas dalam ini jumlah maupun kualitas dari gula yang dihasilkan. Ketiga, bila mana operator bekerja as usual atau seperti biasanya dan abai dalam melakukan kontrol atau pengawasan terhadap adanya mikroba, maka mikroba akan tumbuh dan mengkonsumsi gula dengan kecepatan tinggi, dan hal ini dapat diyakini bahwa kemungkinan bisa lebih dari 1% gula hilang apabila kurang adanya pengawasan terhadap mikroba selama proses pengolahan berlangsung. Berikut gambaran mikroba atau zat renik yang mampu menghasilkan senyawa polimer yang disebut dextran. Perlu diketahui bahwa dextran bukan senyawa normal yang ada pada batang tebu. Senyawa dextran diproduksi oleh mikroba yang bernama Leuconostoc mesenteroides yang banyak menyerang gula atau sukrosa. Dextran yang terbentuk akan berada di dalam nira, dan apabila tidak mendapatkan penanganan,
Dextran akan mengkontaminasi hampir seluruh alur proses pengolahan gula. Dextran merupakan polimer yang mempunyai berat molekul atau BM yang besar, yang memiliki rantai cabang tersusun secara linear dari senyawa glukosa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dextran terbentuk sejak tanaman tebu masih ada di kebun. Hasil penelitian di Pulau Jawa dan Lampung pada tahun 2009 menunjukkan bahwa pada curah hujan tinggi terdapat kecenderungan kandungan dextran pada tanaman tebu meningkat. Oleh karenanya, apabila musim giling berlangsung bersamaan pada musim hujan dengan curah hujan yang tinggi, maka operator pabrik harus lebih waspada dan siap melakukan pencegahan terhadap efek pengaruh dextran dengan menambah bahan kimia pemecah dextran. Hasil penelitian juga menunjukkan hubungan antara kesegaran batang tebu versus dextran yang terkandung pada batang tebu tersebut, yang ditunjukkan oleh grafik sebagai berikut, di mana tebu makin tidak segar atau tebu wayu akan memiliki kandungan dextran yang semakin meningkat. Reaksi kimia terbentuknya dextran. Perhatikan reaksi kimia terbentuknya dextran, di mana dengan adanya mikroorganisme atau zat renik yang bernama Leuconostoc mesenteroides, gula atau sukrosa akan terurai terlebih dahulu menjadi glukus dan fruktus. Selanjutnya, glukosa yang dihasilkan dari penguraian sukrosa tersebut dengan mikroba atau mikroorganisme yang sama diubah menjadi suatu polimer glukosa yang disebut dextran, dan polimer ini tumbuh secara linear. Berikut gambaran reaksi terbentuknya dextran berdasarkan rumus Bangun. Tampak bahwa dextran merupakan polimer glukosa yang dihubungkan satu sama lain, terutama oleh ikatan alfa 1 diglukosa dengan alfa 6 diglukosa. Ikatan ini paling sedikit berjumlah 60%, sedangkan selebihnya merupakan ikatan alfa 1 diglukosa dengan alfa 3 diglukosa yang terjadi pada rantai cabangnya. Berapa banyak sukrosa atau gula yang diubah menjadi dextran oleh mikroorganisme tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Misalkan, dextran yang terbentuk memiliki berat molekul atau BM 40.000. Sedangkan kita tahu bahwa satu molekul glukosa memiliki berat molekul atau BM 180. Maka, secara perhitungan akan dibutuhkan 40.000 dibagi 180 gugus sukrosa atau sebanyak 222 gugus sukrosa yang terurai. Dari perhitungan tersebut dapat dibayangkan bagaimana jika berat molekul dextran yang terbentuk ini mempunyai berat molekul yang lebih besar lagi. Hal ini akan mengakibatkan jumlah produksi gula menjadi tidak maksimal. Problem dextran pada proses pengolahan gula. Di antaranya yang pertama, kehilangan sukrosa atau gula karena sukrosa berubah menjadi dextran, sehingga produksi gula tidak maksimal. Sebagai contoh,
apabila dekstran yang terbentuk memiliki berat molekul 40.000 saja akan mengurai 222 gugus sukrosa. Dan dapat dibayangkan apabila peristiwa terbentuknya dekstran dibiarkan tanpa ada penanganan. Bisa jadi dekstran yang terbentuk akan memiliki berat molekul yang jauh lebih besar lagi. Ingat bahwa berat molekul dekstran bisa berada pada range kisaran 15.000 sampai dengan 200.000. Kedua, dekstran dapat bergabung dengan zat lain yang tidak larut. Misalnya, dekstran bergabung dengan amilum atau pati yang ada dalam nira. Ingat, pada part 1, amilum ada pada nira. Penggabungan dekstran dengan amilum akan berakibat saringan dari rotary vacuum filter menjadi buntu. Akibatnya, nira tidak dapat tersaring sehingga sukrosa atau gula akan hilang bersama blotong terbuang keluar pabrik. Ketiga, dekstran akan menyebabkan viskositas nira atau viskositas dari strup menjadi meningkat. Dan hal ini akan berakibat pada pertama, kecepatan pengendapan nira pada bak pengendapan kurang baik sehingga terdapat sebagian kotoran tidak terendapkan yang berpotensi endapan ini ikut nira masuk ke pan penguapan. Hal ini akan menyebabkan terjadinya kerak pada pipa nira di pan penguapan. Akibatnya, efisiensi penguapan menurun dan boros dengan penggunaan steam atau juga boros bahan bakar. Yang kedua, waktu yang dibutuhkan pada saat pembesaran kristal di pan masak akan menjadi lebih lama, yang akan berakibat pada produktivitas masakan menjadi turun. Selanjutnya, juga pada proses pemisahan kristal dari strup pada stasiun putaran akan lebih sulit dan hal ini akan meningkatkan jumlah recycling atau perputaran strup dan klare menuju stasiun kristalisasi sehingga akan tampak mempersulit menambah atau mempersulit proses kristalisasi di samping boros penggunaan uap atau bahan bakar. Yang keempat, dekstran juga menyebabkan bentuk kristal gula ini strukturnya memanjang pada satu arah atau B-axis sehingga terjadi deformasi kristal dengan bentuk lonjong seperti jarum. Jadi needle shape kristal. Ingat, pada part 1, kristal sukrosa adalah monoklinik. Bentuk kristal yang lonjong ini akan menyebabkan efisiensi pemisahan gula di stasiun putaran turun, berakibat kualitas atau mutu gula menjadi rendah. Dekstran juga bisa menyebabkan terjadinya kerugian finansial. Hal ini disebabkan karena dekstran sudah ada sejak di nira peran pertama. Jadi di NPP sudah terkandung dekstran. Akibat adanya tebu wayu atau tebu yang sudah ditebang tapi dibiarkan lama di kebun. Padahal dekstran ini memiliki sifat dextrorotatory yang mampu menaikkan polarisasi hampir 3 kali lebih tinggi dari sukrosa sehingga menyebabkan terjadinya kesalahan pembacaan pol dan kesalahan pembacaan pol ini berakibat terjadinya kesalahan
pembayaran lebih kepada petani. Hal ini terutama pada pabrik gula yang mengolah tebu dari rakyat. Potensi kehilangan gula karena fisika dan kimia. Potensi ini dapat disebabkan karena adanya gangguan kondisi proses yang mengakibatkan perubahan suhu, perubahan tekanan, dan atau perubahan pH pada proses. Sebagai contoh, pertama, perpecahan atau inversi sukrosa dalam nira dapat terjadi apabila suhu atau tekanan uap meningkat, apalagi nira dalam kondisi asam atau pH di bawah 7. Kedua, adanya goncangan vakum yang tidak dikehendaki pada saat pengoperasian pan penguapan atau pengoperasian pan masak. Adanya ketidakstabilan vakum memungkinkan sukrosa pecah atau terinversi. Di samping itu, dapat memicu terjadinya percikan atau entrainment nira yang ikut uap nira karena viskositas nira menjadi encer akibat naiknya temperatur. Ketiga, pada pabrik yang masih menggunakan cara manual dalam mengatur pH, ini diperlukan ketelitian dan kedisiplinan dalam mengatur pola pengendalian pH nira. Karena apabila kurang hati-hati dan kurang disiplin akan dapat memicu terjadinya potensi kehilangan rendemen yang tidak dikehendaki. Kesimpulan. Pertama, pencegahan lebih baik daripada mengobati. Ini merupakan filosofi operasional proses pengolahan yang terbaik. Oleh karenanya, pelaksanaan aktivitas pengawasan baik yang berkaitan dengan proses fisika dan kimia seperti tekanan, suhu, dan pH, atau proses penanganan mikroba dan penanganan secara fisik yang mengarah kepada kemungkinan bisa terjadinya kehilangan sukrosa, sangat penting dilakukan tindakan pencegahan. Yang kedua, Pak Suryadi, seorang guru ilmu teknologi gula, menyatakan tentang pengolahan atau pemurnian nira sebagai berikut. Stasiun atau unit pengolahan atau pemurnian berfungsi menghilangkan kotoran atau kotoran bukan gula sebanyak-banyaknya dalam waktu yang singkat dengan biaya rendah dan tanpa menimbulkan kerusakan dan kehilangan sukrosa. Sekian pembahasan teknologi pengolahan gula part keempat, dan sebagai kelanjutan pada part kelima akan dibahas tentang imbibisi, yaitu proses pemberian air pada proses ekstraksi nira yang menggunakan cara pemerahan dengan peralatan gilingan. Terima kasih.